Asnawi kan saya dengar-dengar katanya nggak dipanggil apa gimana sih Bang sebenarnya? Ya, itu gue juga bingung ya kalau untuk Asnawi ya. Kita pakai 343, ada risiko di bagian sayap ya Bang. Gimana? Itu betul banget itu apa yang lo ngomongin. Kalau bentuk yang menggunakan formasi 343 berarti Balik lagi di channel Raden History. Hari ini kita akan membahas secara mendalam strategi dan formasi yang digunakan oleh timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang. Di sini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Raden. Halo. Oke. Bang Raden. selamat olahraga. Gimana Bang Raden kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu, dan pastinya untuk timnas kita bahas terus untuk timnas. Oke nih Bang Raden. Hari ini kita akan membahas tentang strategi dan formasi yang akan digunakan oleh Coach Sintayong. Gimana nih Bang Raden? Langsung aja kita mulai. Ya pastinya kita menghadapi Jepang ini kita sudah tahu. Kemarin kita sudah buat podcast yang namanya memang berat menghadapi Jepang. Menang atau enggak, tapi kita rasa seri. Nah kali ini bagaimana untuk menjalin serinya itu dalam segi formasi yang lebih mendalam nih. Seperti mungkin kita tahu lah kalau Sintayong 3-4-3. Nah kalau menurut gue gimana nih kira-kira apa yang harus kita bahas hari ini? Oke, nih Bang. Kita tahu Bang bahwa timnas Indonesia kemungkinan menggunakan formasi 3-4-3 dalam pertandingan melawan Jepang nanti nih Bang. Menurut Bang Raden, apa saja kelebihan dan tantangan dari formasi ini, terutama ketika melawan tim sekelas Jepang? Iya. Apalagi Garuda Calling juga sudah keluar nih Bang. Iya, kita tahu lah kemarin Sintayong sudah melakukan 27 nama yang ada dipanggil, dan ada beberapa yang baru lagi, ada yang berapa yang keluar. Dan pastinya ini akan berpengaruh besar ya untuk menghadapi Jepang. Kita tahu lah kalau misalkan formasi 3-4 itu 3-4-3 maksudnya itu secara fleksibel banget, bisa bertahan, bisa menyerang. Tinggal bagaimana transisi antara pemain-pemain di lapangan. Nah kalau kita melihat 3-4-3 yang kita punya keuntungan di sektor sebelah sayapnya dan punya penyerang sayap, dan pastinya untuk di tengah itu harus lebih fight lagi Bill, karena ini menjadi masalah ketika nantinya Sandy Walsh atau Kevin Vendong yang bermain di posisi winger itu akan membuat ketika dia maju, maka mau nggak mau pemain yang lain harus menutup. Seperti itu gue pribadinya. Dan itu bisa menjadi celah juga nih untuk Indonesia. Kalau Jepang kan tahu sendiri punya kecepatan, punya keunggulan, dan itu jangan sampai kita seperti kecolongan melawan tim-tim lain seperti itu ya. Nah itu gimana Bang buat si Asnawi nih? Asnawi kan saya dengar-dengar katanya nggak dipanggil apa gimana sih Bang sebenarnya? Ya itu gue juga bingung ya kalau untuk Asnawi ya. Padahal dia kan cedera hamstring katanya melawan Port FC waktu itu sebelum dia yang saat mencetak gol. Tapi kemarin bermain nih Asnawi di klubnya dan nggak dipanggil. Kira-kira alasannya juga apa ya? Tapi kalau buat gue pribadi mungkin nggak sesuai skemanya Sintayong di laga kali ini melawan Jepang sama Arab Saudi. Makanya kenapa nggak dipanggil walaupun sudah pulih kayaknya. Jadi kalau bisa Sintayong jangan sering ganti-ganti pemain nih Bang, apa gimana nih Bang? Ya sebenarnya sih bukan ganti-ganti pemain ya, harus pakem dengan formasinya Bill. Jadi kita sudah melihat lah bahwa sebelumnya Jayces, Rizky Ridho sama si Justin Happer tuh sudah klop kan di belakang ya. Cuman ada pemain baru juga, Messiger yang baru bergabung, tapi nggak tahu nih dia karena cedera hamstring, apakah bisa dimainkan di Arab Saudi sama Jepang? Kita belum tahu, tinggal bagaimana kabar keputusan yang nanti si Sintayong apakah bisa dimainkan atau tidak ya. Tapi gue rasa mungkin kalau misalnya Messiger tidak bisa bermain, itu akan bisa tetap menjaga kedalaman. Kita waktu itu pernah melawan Australia tanpa Messiger kok. Berarti nih Bang, kalau kita pakai 3-4-3 ada risiko di bagian sayap ya Bang. Gimana caranya agar kita mengatasi itu risiko itu Bang? Ya, kalau betul banget itu apa yang lo ngomongin. Kalau bentuk yang menggunakan formasi 3-4-3 berarti dua back sayap kita nih di wingback tuh harus mau nggak mau harus ekstra kerja keras. Tadi gue bilang Sandy Walsh sama Kevin Vendong ketika dia maju dan di posisi itu harus ada misalkan di posisi sebelah kanan ada Rizky Ridho, mau nggak mau harus menutup di sektor sebelah kanan. Sedangkan Justin Hapner ketika Kevin Vendong maju mau nggak mau dia harus mau posisi menutup pergerakan dari Kevin Vendong. Dan di tengah, nah inilah fungsinya Nathan. Kalau kita melihat Nathan, dia harus lebih yang memotong aliran bola dari Jepang terlebih dahulu. Kita bicara Tom Hea mungkin akan lebih ke depan. Nah, Nathan ini yang menjadi motor serangan di lini tengah yang untuk menggempur atau merebut bola terlebih dahuluan, untuk pressing seperti itulah. Jadi kita memang sih ya kalau kita berbicara wing ini
kecepatan Verdong sudah tidak diragukan. Tapi yang masalahnya di sisi sebelah kanan nih untuk Sandy Walsh. Sandy Walsh ketika maju agak turunnya lambat, agak telat, gitu sih. Apalagi, jadi ada komunikasi yang harus berdampingan antara Sandy Walsh, Cafe Verdong dan back tengah kita tiga ini. Iya, apalagi kita tahu pemain Jepang kecepatannya yang benar-benar nggak bisa main-main lah. Ya karena memang ya, kita tahu sendiri lah kecepatan Jepang luar biasa penampilannya. Oke, terus lalu nih Bang, apa Bang Raden melihat adanya kekuatan spesifik dari timnas kita yang cocok dengan formasi ini saat lawan Jepang nanti? Nah, kalau kecepatan yang kita mungkin kita pasti digempur sama Jepang. Tapi ketika kita mendapatkan counter attack, bagaimana peran pemain sayap kita seperti Sandy Walsh dan Calvin Verdong serta penyerang sayap kita Ragnar atau mungkin nanti Eliano atau Marcelino Ferdinand, dan dia harus bergerak maju. Ketika bergerak maju jangan sampai ada kesalahan yang kecil apapun. Jadi kita harus benar-benar lebih efektif dalam membangun serangan. Jangan sampai ketika kita sudah menyerang dan kita bisa ke counter attack cepat. Dan disitulah fungsi semuanya harus menjadi satu. Dimana ketika pemain bergerak yang lain juga harus bergerak supaya tidak ada yang miskomunikasi atau ada celah yang menutup ruang kita itu. Menarik nih Bang. Terus gimana nih Bang dengan posisi 3 pemain depan? Apa tantangannya ketika menghadapi pemain bertahan Jepang yang terkenal solid? Nah, ya ini sih tantangannya untuk 3 striker kita di depan ya. Seperti nanti dimainkan Ragnar. Mungkin gue berharap banget Eliano bermain di posisi depan. Terus Savaslak. Nah, mereka itu harus menjalin komunikasi yang bisa bergerak satu sama lain. Jadi tidak hanya mengandalkan di segala lininya. Maksudnya lininya si kiri aja atau lininya Eliano. Jadi mereka harus merubah back-back Jepang itu untuk mancing ke luar, dan mungkin ada satu pergerakan pemain yang bisa saja true pass berbahaya dan shoot dari luar kotak penalti menjadi andalan kita nanti mungkin. Seperti itu sih yang gue lihat. Jadi intinya harus berotasi untuk para pemain-pemain yang di lapangan supaya bisa membuka peluang keran jadi gol kita ini, Bill. Nah, terus nih Bang, kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan di lini tengah agar formasi ini tetap stabil saat diserang balik oleh Jepang? Nah, kita tahu bahwa Tom Hei mungkin Nathan yang berada tengah kalau kita memakai formasi 3-4-3. Dan Nathan ini benar-benar mungkin akan lebih kewalahan dibandingkan pemain-pemain lainnya. Karena dia punya tugas yang namanya harus memotong serangan awal dari Jepang. Ketika Jepang sudah mau mulai membangun serangan, mau nggak mau tuh Nathan harus segera mempressing, atau mungkin Tom Hei juga membantu pressing supaya Jepang permainnya tidak berkembang. Kalau misalkan kita tidak melakukan pressing di area kita sendiri, itu sangat berbahaya. Jepang akan sangat leluasa dan bisa memanfaatkan celah-celah yang ada di pertahanan kita. Jadi mau nggak mau di tengah kita ini jangan sampai terlalu over maju juga, dan harus bisa saling berdekatan supaya menutup pergerakan-pergerakan pemain dari Jepang itu, Bill. Dan Nathan ini akan menjadi mungkin lebih capek dibandingkan pemain-pemain lainnya. Untuk opsi selain Bang Nathan siapa nih Bang Adi? Ya kalau kita melihat dengan Ivar Jenner yang akumulasi kartu, ya mau nggak mau mungkin penggantinya. Kalau di tengah kita cuma aja ada Ricky Kambuaya. Dan Ricky Kambuaya juga sebenarnya bermain di Dewa United sangat tampil bagus ya. Walaupun di pertandingan sebelumnya dia kalah lawan Borneo dan Ricky juga bermain sama 70 menit saja. Tapi dia bisa maju mundur untuk bantu Nathan juga. Ketika Nathan sudah mulai kelelahan, bisa saja Ricky Kambuaya masuk. Karena kita tahu nih, pemanggilan dari Sintayong 4 defender, cuman Ivar, Nathan, Tom Hei sama Ricky Kambuaya. Nah, si Ivar akumulasi kartu, Bill. Nggak bisa main lawan Jepang. Cuman punya 3, ya mau nggak mau cuman 3 yang bisa diganti. Tapi yang gua sukanya ada Jody Amat yang mungkin saja ketika Nathan sudah tidak kelelahan, Jody bisa masuk di babak kedua untuk menggantikan Nathan, karena Jody pernah juga bermain sebagai DM atau gelandang bertahan gitu. Kali bisa dimajuin ganti posisinya nih Bang Jody Amat nih. Bisa saja Jody menjadi kartu truk juga, walaupun gini nih Bill ya. Kalau Jody pasti orang mengilatnya blunder ya. Padahal sebenarnya kalau gue pribadi ya, sosok Jody ada sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan, leadership yang sangat bagus, maksudnya bagus. Tapi mungkin ya karena faktor kesalahan dia sedikit sudah membuat ya netizen tahu lah, netizen Indonesia sangat luar biasa. Kalau orang melakukan kesalahan pasti akan ada hujatannya. Lalu nih Bang Raden, bagaimana pandangan Bang Raden tentang performa tim kita sejauh ini dengan formasi 3-4-3? Ya, kalau kita melihat Sintayong, ya memang ini sudah pakem banget ya Sintayong. Kita tahu lah bahwa 3-4-3 saat menyerang.
Ketika kita negatifnya berarti Bill, itu menjadi 5-4-1. Jadi benar-benar bertahan di 5-4-1 dan hanya mengandalkan satu penyerang. Ya mungkin itu nanti Ragnar atau Rafael Strike. Dan ini harus disiplin, benar-benar harus disiplin untuk melawan Jepang. Kita meminimalisir kesalahan sendiri sekecil apapun. Kalau kita memang ditargetkan 1 poin, ya maka mau nggak mau gitu. Kita harus 1 poin, yang mau nggak mau kita harus kerja ekstra. Walaupun ya secara notabene di Piala Asia kita pernah bermain melawan Jepang dan kita saat itu salah 3-1, tapi belum ada pemain-pemain yang sekali Bertomhey, Ragnar, masih pemain-pemain yang berbeda lah. Dan kali ini Jepang pun pasti juga kemarin sudah berkata, Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, dia mengatakan melawan Indonesia bukan hal yang mudah. Bahkan Kubo sendiri melihat waktu dia pernah main di Jakarta waktu itu, jangan menyepelekan tim Indonesia. Berarti Jepang saja tidak meremehkan, walaupun mereka kemarin kita kalah lawan China, Bill. Tapi ini nggak bisa sepelekan, main di publik sendiri, Bill. Jepang kemarin seri ya melawan Australia ya? Ya, seri. Oke. Jadi kita masih ada kemungkinan lah kalau kita untuk meraih kemenangan dan atau mungkin minimal kita bisa imbang realisasinya ya. Karena bola itu kita berbicara bundar, Bill. Sekecil apapun peluang dan kita efektif, bisa kita menangkan. Contohnya Bahrain lawan Australia, bisa menang kok di kandang Australia 1-0. Nah, apakah di Indonesia bisa terjadi? Ya mungkin saja, karena bola itu memang bundar, nggak bisa kita hitung dengan matematika. Kalau secara matematika memang kita kalah jauh nih dari market value, dari pemain boardnya. Ya Jepang memang sudah seperti dewanya Asia lah. Kalau kita King Indonesia, dia dewanya Asia, Bill. Seperti itu sih kalau buat gue pribadi. Tapi emang dari kegagalan tim kita kemarin kebanyakan dari miskomunikasi ya, yang nggak jalan ya, kurang jalan ya. Ya kita, ya mungkin orang banyak melihat dari Messiger yang banyak kesalahan atau mungkin pemain belakang kita kesalahan. Ya wajar saja ya Bill. Dan gue juga sedikit mengkritik kemarin itu untuk Sintayong. Cobalah jangan waktu melawan Bahrain, melawan Cina, jangan terlalu gonta-ganti. Coba cari cocok yang pakem di lini pertahanan yang memang yang sudah ada gitu. Kalau Messiger memang belum perform, ya mau nggak mau kita nggak boleh memaksakan. Walaupun memang dia pemain bintang. Dan apalagi nanti ini juga Mes kan cedera nih, belum tahu nih bisa main lawan Jepang atau Arab Saudi. Jadi gue rasa ya sudah, trio dari Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jet Idris itu juga sangat baik. Dan apalagi ditambah dengan Martin Paes, kipernya jangan disepelekan juga nih. Kiper kita juga mempunyai kemampuan gitu kan. Jadi membuat aman di lini pertahanan. Yang penting bagaimana tim Indonesia bisa fokus, kurangin minimalisir kesalahan sendiri, dan kompak di lini tengah. Karena sebenarnya lini tengah kita yang harus benar-benar menjadi penghalau pertama di bagian serangan dari Jepang. Di situ sih Bill, intinya. Semoga timnas kita bisa menang nih Bang Raden nih. Amin lah. Kok pastinya kita berharap ya. Itu harapan semua para supporter pastinya. Bukan harapan kita saja kan Bill. Karena kita pengen dong melihat Indonesia di Piala Dunia. Tuh para penonton jangan pesimis, terus doain dan dukung timnas Indonesia. Bang Raden, terima kasih banyak nih Bang Raden atas penjelasannya yang sangat mendalam. Terakhir nih Bang, apa harapan Bang Raden untuk pertandingan berikutnya nih Bang? Harapannya pokoknya satu, kita nggak boleh terlalu banyak melakukan kesalahan. Yang kedua, kita tetap fokus di pertandingan. Jangan sampai hal-hal kecil yang mungkin mengganggu atau mungkin memancing emosi bisa membuat pemain-pemain kita jadi kacau gitu penampilannya. Tetap fokus, dan kalau bisa memang lebih kompak lagi di pertahanan, manfaatkan serangan balik efektif. Dan untuk para supporter pastinya gue peringatkan, ramaikan GBK. Tonton GBK. Kalau kita nggak bisa nonton, ya mungkin kita nobar di mana-mana, berikan euforia dan berikan doa untuk timnas Indonesia supaya apa? Siapa tahu doa kita ada yang diijabah, ya kan? Oke, setuju Bang Raden. Karena bola itu bundar dan ada faktor keberuntungan, Bill. Oke, itu para penonton. Ya, semoga kita mendapat kemenangan untuk pertandingan melawan timnas Jepang besok. Oke, para penonton, gitu aja untuk podcast hari ini. Terima kasih telah menonton episode-episode sebelumnya. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe juga. Oke, gitu aja. Oke, thank you Bang Raden. Ya, sampai jumpa. Wassalam.